Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini Anda berada, kembali Madia di sini akan menganalisa satu postingan video yang ditampilkan oleh akun Alex. Oke, kita langsung aja ya. Apa saja yang dia tampilkan dan bagaimana nanti menurut ajaran Islam itu sendiri menyikapinya. Oke, go. Yakin masuk surga atau tidak kalau detik ini mati? Itu pertanyaan kami. Ya kalau bagi umat Islam pun yakin, bukan yakin masuk surga. Kalau saya mayoritas tidak yakin. Kita bagi Islam. Saya tanya di Facebook pada banyak orang Islam tidak yakin. Orang Islam ditanya dia yakin masuk surga, orang segoblok namanya. Ya, Oke, di sini kita lihat dari beberapa postingan yang ditampilkan oleh saudara Alex ini, dia menggambarkan beberapa dialog yang kemudian di situ menunjukkan ada argumen tentang ketidakpastian, ceritanya ketidakpastian seseorang itu masuk surga. Coba kita lihat lagi selanjutnya ya. Oke, di sini memang para pendeta ini betul-betul dia ceritanya menggiring opini kepada Pak Sanihul Munir mengenai ketidakpastian seseorang itu masuk surga atau tidak. Sebenarnya apa sih? Nanti kita bahas ya setelah beberapa argumen dari pemilik akun yang menampilkan ini. Oke. Nah, di sini kelihatan sekali Pak Sanihul Munir memang benar yang disampaikan Pak Sanihul Munir, orang Islam tidak masuk surga itu benar. Tapi apa yang mau dimaksudkan oleh penggiringan orang-orang para pendeta-pendeta lawan debatnya ini juga dia sebenarnya beda yang dimaksudnya gitu loh. Pak Sanihul Munir itu juga berbeda, yang dia maksudnya dengan tidak masuk surga itu beda juga. Nanti Madia akan jelaskan ini menurut hukum Islam yang sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Video yang saudara dengar tadi adalah video dari salah seorang ustadz yang beberapa hari terakhir ini sangat sering menyerang apologet Kristen. Ada Mas Luis, ada Mas Verbum Veritatis, dan juga ada Pak Pendeta Esra yang akhir-akhir ini sangat sering ditanggapi dan diserang oleh si ustadz ini. Yang lucunya lagi adalah si ustadz ini saya sering sebut dengan Opa ya, karena emang udah tua dan cenderung ngawur. Dan ini adalah seorang ustadz yang saya katakan ustadz yang paling tidak yakin masuk surga. Orang yang tidak yakin masuk surga. Oke, di sini kemudian Pak Alex ini juga membuat argumen bahwa ustadz ini tidak yakin masuk surga. Sebenarnya nanti Madia akan jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi dalam posisi ini dan bagaimana yang sebenarnya gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Jika Anda mencoba mempelajari atau mempercayai atau mengimani kata-kata dari seseorang yang tidak yakin masuk surga, maka Anda saya katakan sebagai orang dungu. Bagaimana mungkin Anda bisa mempercayai pengajarannya, Anda bisa mempercayai kata-katanya, Anda bisa mempercayai setiap ucapannya dalam menyerang Kristen, sementara dia sendiri tidak yakin masuk surga? Oke, ini juga akun ini mengatakan bahwa
orang-orang Islam, ustadz-ustadz itu tidak yakin masuk surga. Mari kita analisa dan bahas ini. Apa sih yang mendasari sampai adanya kalimat seperti ini yang terlontar dari para pendeta dan orang-orang yang menyerang ajaran Islam dalam posisi seperti ini? Ini bisa hadir dalam ajaran Islam ini bermula dari kata insya Allah. Itu dulu yang kita analisa ya. Insya Allah itu artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dialah yang menentukan segala sesuatu kepada dalam diri kita ini. Itu maknanya dulu yang kita kalau Allah mengizinkan, Allah yang berbuat kepada diri kita. Makna insya Allah inilah yang kemudian orang Islam tidak berani dia mengambil keputusan itu gitu loh. Tidak berani mendahului keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna mulia. Orang Islam itu sungguh mulia dia. Dia tidak berani menentang qadar Allah. Tidak berani menentang kehendak Allah. Tidak berani mendahului apa-apa yang hak Allah itu sendiri dalam menciptakan manusia. Nah, kita kan sepakat ini seluruh dunia, seluruh manusia bahwa hanya Allah lah yang mengatur semua kehidupan kita ini, baik dari segi apapun dia yang mengatur, dari segi usia, kesehatan, umur, rezeki, apapun semua hanya Allah yang mengatur. Nah, apakah pantas seorang muslim Allah yang mengatur, hak Allah itu, kemudian mengambil suatu keputusan, berani memastikan sesuatu yang bukan haknya gitu loh. Berani memutuskan sesuatu yang bukan haknya. Itulah makanya orang Islam itu tidak berani dia mengatakan pasti dalam posisi hal-hal yang jauh ke depan atau hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Allah, itu meliputi kekuasaan Allah gitu loh. Itu sebenarnya makna insya Allah ini sangat mulia, sangat menghormati kekuasaan Allah. Berbeda terbalik dengan ajaran-ajaran sebelah itu, ajaran Kristen. Dia berani memastikan sesuatu yang bukan haknya gitu loh. Dia kan berani memastikan sesuatu yang bukan haknya. Allah Tuhannya itu dia malah dia luluin gitu loh. Kan belum tahu apakah seorang itu masuk surga, apa yang berhak memasukkan surga kan Tuhan. Anggaplah dia punya Tuhan namanya Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus yang menentukan masuk surganya apa enggak. Kenapa orang-orang itu berani mengambil hak Tuhan? Itu loh. Secara akal begitu gitu loh. Secara akal dan secara logikanya seperti itu. Artinya kita mencuri hak Tuhan kalau berani memastikan sesuatu gitu loh. Tapi ini berkenaan dengan kehendak Tuhan loh ya, bukan berarti kepastian sesuatu dalam urusan kemanusiaan. Itu lain masalah. Harus dibedain juga. Dalam hubungan kemanusiaan itu beda dengan urusan dengan hak Tuhan, hak Allah kepada manusia itu sendiri gitu loh. Jadi bagaimana makna insya Allah yang sebenarnya? Insya Allah itu adalah bentuk ketundukan kepatuhan umat Islam akan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berserah diri. Dalam artinya berserah diri, pasrah, menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah. Itu bentuk tawakal. Manifestasi itu suatu ajaran dalam ajaran Islam itu bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini mulia sekali. Tidak ada dimiliki oleh ajaran selain Islam. Buktinya apa? Jadi tidak ada dimiliki ajaran Islam. Buktinya orang ajaran Kristen dia berani memastikan yang sudah menjadi kepastian, yang menjadi hak Tuhan, berani dipastikannya dengan memastikan sesuatu bisa masuk surga, begitu loh. Itu kan hak Allah, hak Tuhan yang bisa memastikan sesuatu. Apa manusia bisa memastikan sesuatu yang bukan hak dia gitu loh. Ya, anggaplah contohnya begini. Kamu nanti pasti ku kasih uang, padahal dia tidak punya uang gitu loh. Dan uang itu tidak ada dia, tapi dia berani memastikan gitu loh. Nah, itu contohnya ya. Contohnya kalau digambarkan seperti itu. Dia tidak punya uang, tidak punya hak, tapi dia berani memastikan gitu loh. Ya, contohnya begini, seseorang itu masuk penjara gitu loh, masuk penjara. Tiba-tiba ada datang seseorang, nanti kamu kubebaskan gitu loh. Padahal yang berhak membebaskan ini nanti ada aturannya, sudah diatur, kemudian dikeluarkan oleh kepala LP itu. Tapi ada seseorang yang mengatakan nanti kamu kubebaskan. Artinya dia berbicara sesuatu yang bukan haknya gitu loh.
Kira-kira nyambung dah ya saudara-saudara sekalian, termasuk orang-orang agama sebelah, nyambung nggak ini? Nah, itulah keistimewaan ajaran Islam sebenarnya, makna insya Allah ini gitu loh. Nah, sekarang masalahnya di mana? Kenapa bisa sampai jadi bulian-bulian seperti itu di dalam forum Sani Munir? Itu memang sudah begitulah. Karena dia kedangkalan ilmunya itu tidak bisa memisahkan antara bertawakal pasrah diri kepada Allah dengan memastikan sesuatu gitu loh. Berbicara masalah surga, ajaran Islam sudah mempunyai kepastian, sudah dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an itu sendiri, dan Allah sendiri yang menjanjikan gitu loh, bahwa bahwa di dalam ajaran Islam surga itu buat orang-orang yang beriman, mematuhi mengikuti perintah Al-Qur'an Allah dan nabinya, menjalankan perintah yang dilarang, menjalankan perintah yang disuruh oleh Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Itu semua sudah jelas gitu loh. Jadi tidak bisa digambar-gambarkan atau dikonotasikan lain-lain lagi gitu loh. Titik permasalahannya cuma di hasil itu aja, penggiringan opini, pembulian gitu loh. Nah, sedangkan di dalam ajaran Islam itu ya, itu sudah sangat jelas sekali gitu loh. Sudah sangat jelas sekali apa-apa yang sudah ditentukan, apa-apa balasan buat orang-orang yang beriman menerima iman Islam, itu sudah ada nanti jawabannya di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Sudah sangat jelas gitu loh. Sudah sangat jelas. Jadi pembulian mengenai insya Allah ini, makna tidak yakin masuk surga ini, maksudnya tidak yakin masuk surga ini hanya sebagai ya bahasa bahasa pembulian doang gitu loh, bahasa pembulian. Dan orang Islam pun sebenarnya tahu, karena orang Islam nggak mau mendahuluin hak apa yang bukan hak dia. Hak Allah yang menciptakan manusia, hak Allah yang memberi rezeki, hak Allah yang memberi maut, hak Allah yang memberi segala macam semua. Nah, itu mau dirampas oleh argumen atau oleh sikap manusia yang memastikan sesuatu. Nah, itulah kehebatan ajaran Islam sebenarnya. Islam tidak mau seperti itu. Islam itu patuh, tunduk, tawakal, pasrah. Tidak bisa digambarkan dengan sifat-sifat para pendeta seperti yang digambarkan akun Alek ini gitu loh. Jadi saya kira jauh berbeda gitu loh antara orang Islam dan ajaran-ajaran Kristen itu yang berani memastikan sesuatu yang bukan haknya. Kalau bicara masalah surga, Islam jelas ada balasannya buat orang, diatur sudah. Apabila orang yang berbuat tidak baik, yang melanggar perintah Allah, yang tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam, sudah jelas juga ada janji Allah, ancamannya neraka, ada di dalam Al-Qur'an. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu sudah dalam Islam itu sudah pasti, sudah ada semua termuat di dalam janji Allah, itu sudah pasti janji Allah itu di dalam Al-Qur'an. Cuma sikap seorang muslim itu memang harus digambarkan tawadu, rendah hati, rendah diri, tidak boleh menyombongkan diri gitu loh. Seperti ajaran agama Kristen itu, dia berani memastikan yang bukan hak dia gitu loh. Maksudnya haknya itu bagaimana? Artinya hak yang bukan haknya kan dia kan bukan Tuhan. Dia kan bukan dia yang menentukan sesuatu. Kita dalam bergerak 1 detik pun itu jangankan 1 jam, 1 detik atau 2 detik pun itu ada perubahan segala macam, bukan kita yang menentukan gitu loh. Semua berdasarkan kodrat dan ketetapan Allah. Itulah kehebatan ajaran Islam itu gitu loh. Jadi segala sesuatu itu jangankan per jam, per detik pun kita bisa mati. Yang menentukan ajal itu siapa? Tuhan. Sementara kita berani memastikan seseorang, tiba-tiba detik berikutnya kita mati karena Tuhan yang menentukan itu ajal. Jadi gimana janjinya? Janjinya yaitu artinya kita terlalu berani menentukan sesuatu yang bukan hak kita. Itulah kehebatan ajaran Islam itu sebenarnya. Kehebatan ajaran Islam itu di situ letaknya. Jadi nggak bisa dilukiskan dengan yang lain-lain lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar
prolog dari Bang Alek ini. Oke. Telak seorang Sanihu Munir dalam menghadapi pendeta Budi Azali dan juga pendeta Esra Soru. Dan di video ini juga sekaligus menjawab berbagai macam tudingan Sanihu Munir bahwa pendeta Kristen, apologet Kristen, YouTuber Kristen tidak mengerti Alkitab dan tidak mengerti Injil serta tidak berpikiran ya, atau tidak memiliki otak. Itu yang sering dia katakan, kami gagal paham dan sebagainya. Oke, di sini Madia akan meluruskan dulu. Perlu diketahui Bang Alek, Islam itu tidak perlu dia memandang menang atau kalah atau apapun dalam suatu debat. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Debat itu hanya sebagai ajang dakwah umat Islam untuk menjelaskan kepada orang-orang di luar Islam bahwa begini loh ajaran Islam itu sendiri. Itu niatnya sebenarnya, itu yang dipasang oleh orang para pendebat itu gitu loh. Jadi menang atau kalah itu bukan ukuran dalam ajaran Islam untuk masalah perdebatan seperti itu. Itu dulu yang perlu dijelasin. Jadi kembali kita mengenai kata yang tidak pasti, kata Anda tadi mengenai makna tidak masuk surga itu, ini Islam sudah menjawab ya. Artinya orang Islam itu malah lebih hebat ajarannya, lebih tahu diri, lebih tahu bahwa hak Allah itu, hak pencipta itu jangan sampai diduluin gitu loh, jangan sampai diambil. Intinya bagaimana kita mau mengambil Tuhan semua yang berkuasa pada diri kita ini. Tuhan segala yang menentukan kita, semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita per detik itu pun berbeda-beda perbuatan Allah itu dalam diri kita. Cuma kita tidak bisa merasakan itu kalau belum terlihat fakta yang nyata jelasnya gitu loh. Ya, jadi bagaimana? Ya nggak boleh kita memastikan sesuatu kalau dalam ajaran Islam loh ya, memastikan sesuatu dengan mengambil hak Allah itu. Masalah surga dan neraka itu sudah pasti janji Allah di dalam Al-Quran. Itu lain masalah, lain bahasan. Janji Allah memasukkan orang ke surga, janji Allah memasukkan neraka itu sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Jadi ya nggak apa namanya, ya nggak apa, pembahasannya nggak relevan aja gitu loh, nggak relevan. Artinya ya sebagai dakwah aja sih. Artinya Islam itu memandang berdebatan itu sebagai dakwah. Ya masalah di luar itu ya udahlah. Orang karena ajaran Islam ini mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan rendah diri, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itulah manifestasi dari makna insya Allah itu. Memang orang ajaran Kristen membuli ini karena dia merasa pasti, karena dia mungkin merasa dia yang mampu menentukan sesuatu dirinya itu loh. Makanya dia bisa memastikan sesuatu itu. Padahal dia nggak sadar bahwa ada Tuhan yang menciptakan dia, yang menentukan rezekinya, yang menentukan semua. Ya terserah Tuhannya yang dia sembah itu, saya tidak membahas itu. Tapi yang jelas ada Tuhan yang mengatur. Tiba-tiba ada yang berani memastikan sampai cengenges kita lihat di dialog itu. Tidak pasti masuk surga. Kalau dalam ajaran Kristen pasti masuk surga. Itu kan sesuatu yang apa namanya ya? Ya mendahuluin kodratnya gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Video ini juga menunjukkan bahwa Anda adalah orang tua yang sudah mulai tua dan gagal paham tentang apa yang Anda katakan. Bahkan Anda cenderung identik dengan zombie yang dikatakan oleh si Kainama karena Anda berkata tanpa berpikir. Itulah yang hari ini Anda lakukan. Intinya ini orang ini cuma membuli aja, membuli ya nggak apa-apa, hak dia membuli orang gitu loh. Ya tapi dalam ajaran Islam semoga jangan sampai diikutin seperti ini gitu loh. Artinya ya jangan sampai gitu loh. Tidak ada gunanya juga menjelek-jelekan orang lain, apalagi yang dijelekan tuh dari mantan dia sendiri gitu loh, dari orang dia sendiri asalnya berada. Ya kan? Kalau dalam Islam kalau bisa jangan sampai terjadi begini. Menjelek-jelekan ajaran agama
menjelek-jelekan person seseorang itu jangan sampai terjadi. Seperti ini, seperti Bang Alek ini gitu loh. Jangan sampai diturutin ajaran Islam. Ajaran Islam tidak menyuruh loh seperti ini orang menjelek-jelekan orang lain. Apalagi yang dijelekannya itu bekas dari ajaran agama dia itu sendiri gitu loh. Kalau bisa jangan ya, ajaran Islam jangan sampai terjadi begini. Tidak ada gunanya juga gitu loh menjelek-jelekan orang, kan tidak ada kepentingannya juga toh tidak ada kepentingannya. Bahkan ini membuka aib dia ajaran agama apa dia sebelumnya gitu loh. Bagaimana sih dulu pengajaran yang dijelek-jelekan ini, apakah begini ajaran agama Kristen kok sampai dibully begini lagi setelah orang itu keluar gitu loh. Begitu. Jadi kalau dalam Islam tidak seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makna insya Allah itu memang harus dijalankan dalam ajaran Islam. Jangan sampai seperti ajaran Kristen berani memastikan sesuatu yang bukan haknya, atau yang berani memastikan sesuatu pasti masuk surga, apa itu bukan haknya. Tapi kita kalau mau berbicara surga neraka itu sudah ada janji Allah di dalam Al-Quran gitu loh. Ya itu lain bahasannya sebenarnya. Ini kita berbicara masalah hak-hak umat, hak-hak manusia, dan hak-hak Allah itu bagaimana, hak-hak Tuhan itu bagaimana. Jadi jangan sampai kita terlalu berani mengambil suatu keputusan gitu loh. Mengambil suatu sikap yang apa namanya itu, ya melampaui batas. Ya contohnya melampaui batas itu pada masa dulu Fir'aun gitu loh. Fir'aun itu sudah mulai berani mengambil hak-hak Tuhan gitu loh. Dia mengaku Tuhan itu sudah berani. Dia berani dulu Fir'aun itu memastikan sesuatu. Bilang Fir'aun begini ya, Fir'aun dulu zaman, saya akan bunuh engkau, ya kan? Anda sembah saya akan bunuh engkau. Kalau tidak saya bunuh engkau. Maka dibunuhlah oleh Fir'aun itu. Itu artinya kan Fir'aun berani memastikan sesuatu gitu loh. Berani memastikan sesuatu yang bukan hak dia, hak Allah ini. Kamu pasti masuk surga, bilang Fir'aun dulu. Padahal Fir'aun ini cuma manusia gitu loh. Tidak punya hak sebenarnya dia memastikan sesuatu. Tapi ini terjadi sudah, contohnya di zaman Fir'aun dulu, kerajaan Fir'aun di Mesir dulu. Nah, karena dia berani memastikan sesuatu itu, ya seperti ini, hasil dari bulian Alek ini gitu loh contohnya. Tapi ya terserah dia, ini ajaran dia, mungkin memastikan itu hak dia. Tapi Anda bisa menilai sendiri bahwa Islam itulah yang sebenarnya bertawadu, bertawakal, berpasrah diri, tidak menyombongkan diri. Ya biar aja dia berargumen bagaimana biarin aja gitu loh. Yang penting sudah tahu, umat Islam sudah tahu bahwa ini loh sebenarnya yang benar gitu loh. Itu aja ya. Oke, jauhkan diri juga dengan meniru seperti Alek ini yang suka menghina orang, menghina person lagi, menyebut nama kayak mana, menyebut nama Sani Munir, itu jauhkan diri juga ya seperti itu. Umat Islam jangan diikutin seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini bahasan dari Alek ini. Menunjukkan kegagalan Anda dalam memahami apapun yang Anda ucapkan. Saya ingin mengatakan bahwa kami YouTuber Kristen tidak takut sama sekali, tidak marah sama sekali ketika ada seorang aki-aki yang bahkan tidak mengerti ucapannya memberikan tanggapan terhadap video-video kami YouTuber Kristen. Karena kami tidak harus marah sekali lagi kepada seorang aki-aki yang bahkan tidak mengerti ucapannya sendiri. Intinya adalah kami tidak harus mendengarkan seorang opa-opa yang bahkan tidak yakin masuk surga dan tidak percaya bahwa agamanya bisa membuat dia masuk surga. Coba Anda lihat dari argumen Pak Alek ini. Dia berarti dia berani memastikan sesuatu yang bukan hak dia. Hak Allah loh yang diambilnya, hak Tuhan lah. Kalau dia kan berbeda Tuhannya nih, Tuhan Yesus. Berarti dia berani mengambil hak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menentukan dia, yang memasukkan dia nanti ke surga kan. Tapi dia berani udah menentukan hak dengan memastikan sesuatu. Nah, itu di dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam itu sangat menghargai Tuhan yang menciptakan, sangat berterima kasih. Tidak mau mengambil haknya. Mengambil haknya bagaimana? Berani memastikan sesuatu itu adalah hak Allah, hak Tuhan gitu loh dalam ajaran Islam itu. Maka itu dilarang dalam Islam. Kita tahu sendiri kalau masalah surga sudah diberitahu Allah sendiri dalam Al-Quran, bahwa orang Islam itu nanti pasti masuk surga kalau dia menjalankan sesuatu yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran itu.
Tapi itu bukan berarti kita berani memastikan. Bukan berarti kita berani memastikan masuk surga, gitu loh. Janji Allah itu pasti di dalam Al-Quran itu, tapi kita tidak boleh mengambil haknya, hak Allah itu dengan berani dari diri kita sendiri memastikan itu, tidak boleh. Jadi ada pembatas ya, artinya ada pembatas mana hak Tuhan, mana hak Allah, mana hak manusia, itu harus tahu batasnya. Kepastian Allah ada di dalam Al-Quran masuk surga, tapi manusia nggak boleh memastikan, ya kan? Manusia hanya boleh tahu informasinya dari Al-Quran, tapi tidak boleh memastikan langsung dia berani berkata begini itu tidak bisa, karena ini sudah menyangkut hak hamba itu ke Tuhan, gitu loh. Itulah kehebatan ajaran Islam itu, bro. Oke, lanjut dulu ya. Dengar baik-baik dalam video itu ketika moderatornya mengatakan jika ada ustadz yang tidak yakin masuk surga maka itu ustadz goblok. So, ketika Anda menyerang Mas Verbum Veritatis, Pak Pendeta Esra Soru dan YouTuber Kristen lainnya, maka saya ingin katakan sebelum Anda menyerang kami para YouTuber Kristen, seharusnya Anda menyerang diri Anda sendiri. Karena bagaimana mungkin kami bisa bereaksi atau bisa menanggapi orang yang bahkan tidak mengerti perkataannya sendiri seperti Anda, orang yang bahkan tidak yakin untuk masuk surga seperti Anda. Dan buat saudara-saudara yang beragama Muslim, seharusnya Anda menggunakan akal sehat. Apakah Anda harus percaya dengan orang yang bahkan tidak yakin masuk surga? Dia mengajari Anda tentang apa yang dianggap benar, tetapi dia sendiri tidak yakin bahwa apa yang dikatakan bisa membuat dia masuk surga. Dan bahkan kami tidak harus merasa tersinggung dengan orang yang tidak tahu apa yang akan dia perbuat besok. Dia tidak tahu apa tujuan hidupnya, karena dia mengatakan bahwa kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan kita perbuat besok. Jadi kita besok jadi orang jahat dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa apa yang kamu perbuat besok adalah kamu tentukan sendiri. Kamu mau jadi jahat, mau jadi baik, itu harusnya berasal dari diri kamu sendiri. So, jika kamu saja tidak tahu apakah kamu akan menjadi baik atau buruk besok, akan menjadi orang baik atau penjahat besok, maka kami seharusnya tidak perlu mendengarkan Anda dan saudara-saudara yang beragama Muslim yang pakai akal sehat. Jangan pernah dengarkan orang ini. Oke, nah ini Madia akan menyampaikan lagi salah satu argumen yang harus di cross check kembali ke ke dalam ajaran Islam mengenai perbuatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia dan makhluk-makhluk lainnya di dunia ini, gitu loh. Bagaimana sih pandangan Islam itu sebenarnya yang benar menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis menurut Islam. Itu tadi Bang Alek mengatakan bahwa perbuatan itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Itu di dalam Islam itu sudah ada 3 manusia yang sudah ada 3 golongan yang sifatnya seperti yang disampaikan oleh Alek itu sendiri, gitu loh. Ada yang hanya berdasarkan dengan akal, ya kan? Itu ada manusia itu dalam Islam sudah dikaji semua. Yang disampaikan Bang Alek itu dalam ajaran Islam itu sudah dikaji, sudah ada buku-bukunya, sudah ada tentang apa yang harus dilakukan manusia kepada dalam memandang tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Itu sudah terbukukan semua Bang Alek. Tersenyum orang Islam kalau mau tahu itu. Cuma saya kasih gambarannya seperti ini aja dulu ya secara umumnya. Bahwa apapun di dunia ini dalam Islam itu, apapun yang terjadi itu semua karena Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Semua ketetapan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha dan ikhtiar manusia ini tidak memberi bekas. Kalau dalam ajaran Islam tidak memberi bekas. Itu tetap pilihannya, tetap keputusannya kepada Allah, semua berpulang. Tapi manusia hanya berusaha sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri untuk menjalankan itu, gitu loh. Ya, tapi intinya semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang berani memastikan sesuatu itu sudah melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dimaknai dengan orang yang sangat jahat, gitu loh.
Itulah makanya sudut pandang ini yang membuat akhirnya Pak Sani Munir jadi menjelaskannya itu akhirnya jadi bulian para pendeta padahal para pendeta itu yang sebenarnya yang harus koreksi diri kalau saya dalam ajaran Islam loh ya. Bang Alex sendiri harus koreksi diri sebenarnya karena berani mengambil hak Tuhan dengan memastikan sesuatu, terserah memastikan sesuatu masuk surga, masuk neraka, masuk apapun, atau janji dengan pasti itu juga salah satunya dengan mengambil hak Tuhan gitu loh. Oke, saya kira ini sudah cukup jelas ya, kita lanjut dulu. Karena orang ini bahkan tidak yakin masuk surga dan orang ini tidak tahu apa yang akan dia perbuat besok. Artinya orang ini tidak memahami konteks apa yang dia katakan sendiri. Terima kasih, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Oke, demikian tadi pembahasan saya bersama argumen Pak Alex ini yang mengatakan yang membahas tentang kepastian dan ketidakpastian gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Intinya umat Islam itu sudah dibekali ilmu dengan bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perbuatan di dunia ini itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar, tapi kembali masalah ketetapan semua harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah janji-janji atau masalah-masalah komitmen masuk surga ataupun masuk neraka, ketidakpastian itu juga itu bersumber dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya jangan coba-coba manusia itu mengambil hak Tuhan, hak Allah yang menciptakan manusia itu sendiri, yang mengatur hidup manusia itu sendiri. Harus pasrah. Inilah kehebatan ajaran Islam yang tidak dipunyai ajaran sebelah Kristen itu, karena dia berani memastikan hak Tuhan itu gitu loh. Hak Tuhan, yang memasukkan ke surga kan Tuhan, yang memasukkan ke neraka kan Tuhan, tapi manusia kok berani memastikan itu bukan hak dia gitu loh. Artinya gitu, intinya gini loh, kita mengambil hak orang, artinya sesuatu yang bukan hak kita tapi kita bisa memastikan itu gitu loh. Itu kesalahan fatalnya manusia itu. Ya termasuk Bang Alex ini dan para pendeta-pendeta yang membuli Sani Munir di dialog itu gitu loh. Kalau bisa umat Islam jangan sampai terpengaruh orang seperti itu. Maka Anda akan cenderung nanti kalau Anda mengikuti begitu berarti tidak mensyukuri, tidak mengakui adanya ketetapan Tuhan. Bertentangan dengan rukun iman yang ke-6 dalam ajaran Islam. Percaya pada qada dan qadar Allah. Maka apabila Anda bertentangan dengan rukun iman yang ke-6, maka dipastikan Anda terkeluar sendiri dalam ajaran Islam itu, tergelincir. Bukan Islam lagi kalau sudah tidak percaya dengan ketetapan Allah, qada dan qadar Allah. Salah satu yang bisa menggoyang ketetapan Anda dengan memastikan sesuatu itu gitu loh. Dan ini dilarang dalam ajaran Islam, karena melanggar ajaran Islam itu rukun yang ke-6. Percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah termasuk ketetapan kepastian masuk surga itu jangan sampai didahului manusia memastikan itu. Karena qada dan qadar Allah itu hanya Allah yang punya, yang tahu hak dia. Tiba-tiba ada manusia berani memastikan masuk surga. Nah, itu adalah melanggar ketetapan Allah, termasuk rukun iman yang dalam Islam itu gitu loh. Jadi kalau bisa ada terbesit di otak Anda yang begitu, perbaharui diri Anda, perbuang segala sesuatu yang berbau begitu gitu loh. Jangan coba-coba Anda mengambil hak Tuhan. Biar aja ajaran sebelah mengambil hak-hak Tuhan dalam memastikan sesuatu, biarin aja mereka itu, biarlah. Itu memang sudah dijanjikan buat orang-orang mereka itu. Sudah, itu ada balasannya sendiri buat mereka. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.